Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D3TI 2B dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek 2 yang berjudul Sistem Penjualan Obat dan Alat-alat Kesehatan pada Apotek Berbasis Web dengan beranggotakan Desi Indah Permatasari, Rifko Rojiah, Sri Diah Wulandari. Latar belakang. Apotek merupakan suatu usaha dagang yang bergerak dalam bidang penjualan obat-obatan dan barang-barang pendukung kesehatan seperti masker, perban, oksigen, pispot, dan lain-lain. Pihak apotek membutuhkan aplikasi penjualan yang dapat membantu pihak apotek. Dengan adanya aplikasi penjualan ini diharapkan aplikasi yang dibangun dapat membantu semua proses transaksi penjualan agar lebih cepat dalam melayani pelanggan, sehingga pendapatan yang diperoleh juga semakin banyak. Mengatasi permasalahan kehilangan data dan menghilangkan kesalahan pembuatan laporan. Tujuan dari proyek ini yaitu menghasilkan sebuah aplikasi di mana aplikasi tersebut terdapat fitur-fitur penjualan secara online, transaksi, dan juga ulasan produk, di mana customer bisa melakukan pembelian tanpa harus datang ke apotek tersebut. Profil mitra. Nama mitra Apotek Reza Pharma. Alamat Jalan Raya Pasar Bangkir, Rambatan Kulon, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu. Pembagian tugas dalam kelompok. Desi Indah Permatasari, Project Manager dan Analisis, Sri Diah Wulandari, Programmer, dan Rifko Rojiah sebagai database dan dokumentasi. Alur kerja atau proses bisnis aplikasi menggunakan model waterfall. Pertama ada recruitment analysis, system design, implementation, testing, deployment, maintenance. Saya Rifka Rojiah ingin menjelaskan tentang bagian IRD-nya. Di dalam IRD terdapat 8 entitas. Di sini ada admin. Di dalam admin terdapat ID admin, nama admin, username, password, dan level admin. Admin mengelola kategori. Di dalam kategori terdapat ID kategori dan nama kategori. Kategori memiliki barang dan gambar barang. Di dalam barang terdapat ID barang, nama barang, ID kategori, harga, deskripsi, gambar, dan berat. Sedangkan gambar barang terdapat ID gambar, ID barang, keterangan, dan gambar. Pelanggan melakukan transaksi. Di dalam transaksi terdapat ID transaksi, ID pelanggan, nomor order, nama penerima, tanggal order, total bayar, bukti bayar, nama bank, nomor rekening, status order, dan nomor resi. Transaksi memiliki rinci transaksi. Di dalam rinci transaksi terdapat ID rinci, nomor order, ID barang, dan QWERTY. Pelanggan melakukan rekening. Di dalam rekening terdapat ID rekening, nama bank, nomor rekening, dan atas nama. Saya Desi Indra akan menjelaskan tentang flow chart. Di sini ada customer, web, dan admin. Pertama, customer mengunjungi website. Dari web menampilkan katalog, lalu masuk ke login. Dari web meminta ID login, lalu verifikasi ID. Jika salah, otomatis akan meminta ID login kembali. Jika benar, dari customer mencari atau memilih produk. Web mengambil data atau informasi pembelian customer. Admin menerima order pembelian. Dari web memberi informasi ke customer. Customer menerima tagihan pembayaran. Lalu melakukan pembayaran. Web upload bukti transaksi. Dari admin menerima bukti transfer. Admin verifikasi dana. Jika salah, web memberi informasi. Setelah itu, informasi dana tidak masuk. Jika benar, admin mengirim barang. Web memberi informasi kepada customer. Customer menerima informasi pengiriman barang, menunggu barang diterima, selesai. Di sini ada tampilan mockup login pelanggan dan mockup registrasi pelanggan, halaman web pelanggan, login admin, halaman dashboard, halaman kategori, halaman barang, halaman gambar barang, halaman pemesanan masuk, halaman laporan, halaman setting,
halaman user, halaman pelanggan. Saya, Serdia Wulandari, akan mendemokan aplikasi sistem penjualan obat dan alat kesehatan berbasis web. Di sini terdapat halaman login. Halaman login ini berfungsi untuk menuju ke halaman admin. Sebelum menuju ke halaman admin, kita verifikasi login terlebih dahulu. Isi username. Jika password salah, akan muncul notifikasi username atau password salah. Jika username dan password benar, akan langsung menuju ke halaman admin. Di sini terdapat halaman admin. Halaman admin ini terdapat fitur dashboard, kategori, ada barang, gambar barang, pesan masuk, laporan, setting, pelanggan, user, dan ada logout. Dashboard ini berfungsi untuk mendeteksi ada berapa barang yang masuk di dalam fitur barang. Lalu ada kategori. Kategori ini berfungsi untuk mendeteksi seberapa kategori yang masuk di data masuk yang ada di kategori. Begitupun pelanggan. Lalu di kategori ada CRUD kategori. Kita bisa menambahkan kategori. Nama kategori, semisal save. Lalu di sini akan muncul nama kategori vitamin. Kita bisa mengedit vitamin, save. Data berhasil diedit. Kita bisa menghapus data. Delete. Data berhasil dihapus. Begitupun di fitur barang, gambar barang, dan di sini terdapat fitur pesanan masuk, di mana pesanan masuk ini terdapat orderan dari pelanggan yang masuk. Di sini terdapat halaman pelanggan. Halaman pelanggan ini di mana halaman pelanggan ini untuk men-check out data-data dan terdapat data-data barang. Di sini ada home. Home ini tampilan utama dari halaman pelanggan. Di sini ada kontak. Kontak ini deskripsi dari mitra apotek Raja Pharma. Di sini ada kategori. Kategori ini diambil dari fitur kategori yang ada di admin. Ada kategori herbal, alat kesehatan, suplemen, nutrisi, dan obat. Kategori ini berfungsi untuk mengelompokkan data-data sesuai jenis kategorinya. Ketika di sini ada kategori herbal, akan dikelompokkan sebagai kategori herbal. Jika kita di sini ada button add ini berfungsi untuk menambah barang ke keranjang. Tambah barang berhasil akan muncul di sini di keranjang 1. Lalu misalkan menambah lagi akan muncul 2. Lalu misal kita mau check out karena kita belum login, jadi login terlebih dahulu. Ketika kita belum punya akun, kita dituju ke registrasi terlebih dahulu. Registrasi. Ulangi password tidak sama.
Password 1 dan password 2 ini harus sama. Registrasi. Selamat registrasi berhasil, silakan login. Data registrasi akan masuk ke halaman pelanggan. Desi Indah Permatasari, Indramayu, email desi@gmail.com. Lalu kita akan menuju ke halaman login. Login. Lalu kita bisa check out, di mana tampilan checkout ini terdapat menu pengisian data untuk pengiriman barang. Provinsi Jawa Barat, pilih kota Indramayu, ekspedisi JNE, pilih paket, lalu mengisi alamat, kode pos, nama penerima, nomor HP, lalu di sini terdapat grand total, keseluruhan harga yang ada di barang, lalu berat barang, ongkir 7.000, dan total barang dan total ongkir dijumlah menjadi 45.000. Proses checkout. Lalu akan menuju ke halaman pesanan saya. Sini terdapat ada order. Ketika kita belum membayar, akan ada action bayar. Jika kita klik button bayar, akan menuju ke halaman pembayaran. Pembayaran ini dilakukan secara transfer ke bank. Di sini terdapat nomor rekening bank admin. Kita mengisi atas nama bank. Nama bank misalkan BCA. Nomor rekeningnya. Bukti transfer. Lalu submit. Bukti transfer pembayaran berhasil diupload. Lalu kita menuju ke halaman pemesanan masuk. Pemesanan masuk, di sini terdapat pemesanan masuk yang tadi sudah pembayaran. Lalu kita cek bukti pembayaran. Atas nama Desi Indah, total bayar 45. Lalu jika total bayar dan hasil bukti transfer benar, lalu kita akan proses. Pesanan berhasil diproses. Lalu kita menuju ke halaman diproses. Lalu di sini terdapat halaman proses akan dikirim, barang akan dikirim. Kita mengisi nomor resi, lalu kirim. Pesanan berhasil dikirim. Kita cek di sini. Jika pelanggan sudah menerima barang, lalu si pelanggan akan mengklik button diterima. Apakah Anda yakin pesanan sudah diterima? Jika sudah, klik button pesanan telah diterima. Lalu kita masuk ke halaman admin, lihat apakah barang sudah selesai atau belum. Jika selesai, pesanan akan diterima. Akan muncul ke halaman admin. Lalu di sini terdapat fitur laporan.
laporan harian. Laporan harian ini misal sekarang tanggal 9 bulan 6 2021. Cetak laporan. Yang tadi barang sudah diorder akan masuk di halaman laporan. Jika ingin nge-print halaman laporan, tinggal klik button print. Di sini terdapat laporan penjualan harian. Lalu ada laporan bulanan. Jika kita ingin mengambil laporan bulanan, kita klik bulan 6 tahun 2021, cetak laporan. Ini terdapat laporan bulanan di bulan 6. Begitupun sama laporan tahunan. Di fitur user ini terdapat hak akses halaman admin. Di sini ada nama Rikorgia user, passwordnya 12345 sebagai user, Desi levelnya sebagai user, dan Wulan levelnya sebagai admin. Lalu di sini terdapat halaman terdapat fitur logout. Akan menuju ke halaman login. Di sini terdapat pesan Anda berhasil logout. Sekian demo aplikasi penjualan sistem penjualan obat dan alat kesehatan berbasis web. Terima kasih.